Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Heri Irawan di channel YouTube Heri Kombi. Dalam acara sosialisasi JKN BPJS Kesehatan. Pemirsa dimanapun Anda berada, di video kali ini saya akan membahas terkait pertanyaan-pertanyaan yang masuk di WhatsApp grup saya. Bagaimana ketika peserta JKN BPJS Kesehatan harus dirawat inap atau di opname, namun ternyata ruangan yang menjadi haknya atau kelasnya itu penuh. Namun sebelum lanjut ke materi, mari kita sama-sama bangun channel YouTube ini agar bisa terus bermanfaat dengan melakukan like, share, dan subscribe, dan itu gratis. Berbicara tempat tidur pasien, memang rasio jumlah tempat tidur pasien di negara kita Indonesia saat ini masih sangat kecil, yaitu 1,2 per 1000 penduduk dibandingkan dengan negara-negara lain seperti di India memiliki 2,7 per 1000 penduduk, di Tiongkok 4,3 per 1000 penduduk, dan yang paling tinggi adalah Jepang 13 tempat tidur untuk 1000 penduduk. Memang WHO itu tidak memiliki aturan berapa jumlah idealnya rasio penduduk dan juga tempat tidur, tetapi WHO merekomendasikan minimal 5 bed atau tempat tidur untuk 1000 penduduk. Mudah-mudahan pemerintah kita di Indonesia bisa segera memenuhi kebutuhan tempat tidur pasien agar tidak ada lagi masyarakat atau peserta BPJS Kesehatan yang kesulitan ketika membutuhkan pelayanan rawat inap. Ruang perawatan atau tempat tidur adalah salah satu manfaat yang dijamin oleh BPJS Kesehatan di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan. Namun ternyata banyak masyarakat akibat mungkin tadi kurangnya jumlah tempat tidur, rasionya tadi, masyarakat yang membutuhkan rawat inap itu sangat sulit mendapatkan ruang perawatan, dan jarang masyarakat merasa ditolak karena alasan ruangan penuh. Biasanya opsi-opsi yang ditawarkan oleh oknum rumah sakit ketika peserta JKN BPJS Kesehatan harus dirawat inap, namun ternyata ruangan yang menjadi haknya penuh, biasanya menawarkan untuk naik kelas. Nah, naik kelasnya itu harus membayar selisih biaya yang biayanya cukup lumayan mahal dan memberatkan untuk peserta JKN BPJS Kesehatan. Hal itu jelas menjadi sebuah permasalahan. Kalau pasien tidak mau naik kelas dengan biaya tambahan tadi, biasanya pihak rumah sakit menawarkan untuk dirujuk, tapi rujuknya itu rujuk lepas alias suruh nyari rumah sakit sendiri. Hal itu sangat menyusahkan buat masyarakat. Aturannya seperti apa sih? Disebutkan di dalam Permenkes nomor 28 tahun 2014 bahwasanya ketika peserta JKN BPJS Kesehatan harus dirawat inap dan ternyata ruangan yang menjadi haknya itu penuh, maka peserta BPJS Kesehatan itu boleh dititipkan di satu tingkat lebih tinggi ataupun satu tingkat lebih rendah dari haknya. Misalkan pasien itu adalah kelas 2, bisa dititip tuh di satu tingkat lebih tinggi, berarti di kelas 1, dan itu tidak boleh ada selisih biaya. Kalaupun ternyata yang menjadi satu tingkat lebih tinggi penuh, maka satu tingkat lebih rendah, berarti di kelas 3. Begitupun kalau kelas 3 ataupun di kelas 1. Jadi sebenarnya tidak boleh rumah sakit mengenakan selisih biaya kalau memang pasien itu harus dirawat inap atas indikasi medis. Nah, setelah kita memahami bahwasanya peserta JKN BPJS Kesehatan kalau harus dirawat inap kata dokter di IGD dan ternyata ruangan yang menjadi haknya penuh, itu tidak boleh dikenakan selisih biaya atau iur biaya. Namun pemirsa, meskipun kita sudah memahami aturannya seperti itu bahwa rumah sakit itu tidak boleh mengenakan iur biaya, namun pada waktunya kadang-kadang masyarakat itu panik dan bingung. Harus diketahui oleh masyarakat bahwasanya ketika
kita membawa pasien ke IGD, yang dibutuhkan pasien saat itu adalah perawatan ataupun penanganan. Jadi daripada kita berdebat ruangan ada atau tidak ada, misalkan oknum rumah sakit menyatakan ruangannya penuh, kita sebagai keluarga pastikan dulu bahwasanya pasien yang kita bawa itu di IGD itu sudah ditangani, dilakukan pemeriksaan medisnya. Kalau memang dia harus dilakukan infus, diinfus. Kalau dia harus memang diambil darahnya, diperiksa darahnya, dilakukan pemeriksaan darahnya. Baru kalau memang ternyata sudah ditangani semua, pasien kan bisa diobservasi di IGD sebenarnya. Artinya yang penting yang pertama yang harus kita lakukan adalah pastikan bahwa pasien itu ketika datang ke IGD ditangani terlebih dahulu kebutuhan medisnya, ya, seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, baru setelah nanti pasiennya sudah ditangani, kalau memang ruangannya penuh dan pihak rumah sakit menyarankan untuk naik kelas dan lain segala macam, biasanya oknum rumah sakit itu menawarkan memberikan surat pernyataan bahwasanya pihak keluarga bersedia untuk membayar selisih biaya naik kelas. Nah, kalau ternyata pernyataannya seperti itu, jangan ditandatangani, karena ketika nanti di akhir mau closing atau mau pulang, biasanya hal itu yang menjadi permasalahan. Makanya dipastikan dulu ketika oknum rumah sakit memberikan surat pernyataan. Surat pernyataannya itu hanya untuk rawat inapkah, ataukah surat pernyataannya itu hanya ada indikasi-indikasi kita harus membayar selisih biaya tadi. Lalu bagaimana dong jika ternyata memang tidak kami tanda tangani sebagai peserta JKN BPJS Kesehatan, nanti ujung-ujungnya pasien dibiarkan saja dan tidak dilakukan rawat inap. Nah, jika memang ternyata setelah dibaca dengan seksama bahwasanya pernyataan yang disodorkan oleh oknum rumah sakit kepada keluarga pasien itu ada indikasi-indikasi harus membayar selisih biaya terkait kelas, maka silakan hubungi Cika atau chat asisten JKN BPJS Kesehatan di nomor 0811 8750 400. Ya, silakan dicatat nomornya. Masyarakat bisa meminta informasi ataupun mengadu di layanan yang sudah disediakan oleh pihak BPJS Kesehatan. Semoga informasinya bisa bermanfaat dan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.